Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Selamat bergabung di SMA Masai Kudus. Nah, meskipun saat ini kita belajar dari rumah, tapi jangan mengurangi semangat kita untuk belajar. Tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker ya kalau kalian sedang bepergian. Nah, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 ini, nanti yang mengaku adalah Bu Ika. Nah, untuk memasuki pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Untuk kompetensi dasar kali ini yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menentukan pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud teks laporan hasil observasi? Nah, sebelum masuk ke pengertian, Ibu memberikan satu contoh teks hasil observasi tentang harimau. Coba diperhatikan, dipahami, dan dibaca. Setelah selesai membaca contoh tadi, kita akan belajar tentang teks, kemudian laporan, dan hasil observasi itu apa. Yang pertama, teks adalah wacana tertulis. Yang kedua, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Dan yang terakhir, hasil observasi adalah sesuatu yang ditinjau secara cermat. Jadi, yang dimaksud teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil penelitian langsung atau observasi. Lalu, bagaimana struktur teks laporan hasil observasi? Struktur teks laporan hasil observasi dibedakan menjadi 3, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks atau objek yang akan kalian observasi. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Nah, di bagian deskripsi bagian ini merupakan penjelasan atau rincian dari objek yang sudah kalian observasi. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Manfaat dari objek yang sudah kalian observasi. Untuk menganalisis struktur teks laporan hasil observasi, ya nanti kan kalian perhatikan teksnya. Setelah kalian perhatikan, kalian baca, kalian tentukan mana yang merupakan definisi umum. Nah, definisi umum tadi merupakan penjelasan ya,
penjelasan atau pengenalan dari objek yang akan kalian observasi. Objeknya apa? Akan kalian observasi. Kemudian dilihat paragraf berikutnya. Di situ terdapat penjelasan-penjelasan secara rinci tidak tentang objek yang sudah dijelaskan. Dan untuk menentukan deskripsi manfaatnya, kalian lihat di paragraf terakhir. Ya, biasanya deskripsi manfaat letaknya di paragraf terakhir. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang kelima, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu tujuan teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Tujuannya ada 5. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Dan yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks LHO: melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Selanjutnya, sarana untuk pendokumentasian. Dan yang terakhir, sebagai sumber informasi terpercaya. Langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalian membuat judul laporannya terlebih dahulu tentang objek yang akan kalian observasi. Kemudian yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Dan yang terakhir, meneliti kembali hasil penelitian teks. Jika ada kalimat yang salah dalam penulisan atau janggal, kalian segera perbaiki kembali. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Di sini kaidah ada 4. Yang pertama, kata, frasa, verba, dan nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Untuk kaidah kebahasaan yang pertama tentang verba dan nomina. Yang nomina atau biasa disebut dengan kata benda merupakan kata benda yang dalam bahasa Indonesia itu ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Contohnya di sini yaitu kata benda rumah. Kata benda rumah atau kata rumah tidak bisa digabung atau tidak bisa ditambahi dengan penggunaan kata tidak, karena akan menjadi tidak rumah, ya kan? Berarti tidak
sesuai dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu verba atau kata kerja. Kata kerja atau disebut juga dengan verba adalah suatu kata yang berfungsi untuk menjelaskan tentang suatu aktivitas atau suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya yaitu membaca, menyanyi, menulis, dan lain-lain. Nah, kaidah yang kedua yaitu afiksasi. Di sini ada kata dasar dan kata bentukan. Untuk kata dasar merupakan kata yang belum mendapat imbuhan pemajemukan atau pengulangan. Kata dasar merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai arti. Contohnya di sini ada kata bangun, cantik, sedih, dan masih banyak yang lain. Yang kedua, kata bentukan ialah kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan penambahan kata berimbuhan. Contohnya yaitu kata dasar agama, nah, jika ditambahkan dengan kata imbuhan menjadi beragama, keagamaan, mengagamakan, dan keberagaman. Untuk kaidah selanjutnya yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Contohnya di sini yaitu rumah adalah jenis bangunan yang dimaksudkan untuk hunian manusia secara permanen. Kemudian yang kedua, kalimat deskripsi adalah sebuah kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek. Contohnya, hari ini aku bertemu dan berkenalan dengan seorang pria tampan yang mengenakan baju biru, celana coklat, yang mengendarai mobil mewah. Untuk kaidah yang terakhir yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks atau biasa disebut kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa atau kelompok kata atau kalimat yang hanya memiliki satu struktur kalimat. Contohnya, Elvina bermain bola voli. Nah, dalam kalimat ini, kata Elvina merupakan subjek, bermain merupakan predikat, bola voli merupakan objek. Jadi, kalimat Elvina bermain bola voli hanya memiliki satu struktur kalimat. Kemudian yang kedua, kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa atau kalimat yang memiliki dua struktur kalimat. Contohnya, kakak mengepel lantai sedangkan ibu memasak makanan. Nah, di sini di kalimat ini terdapat dua subjek, yaitu kakak dan ibu. Memiliki dua predikat, yaitu mengepel dan memasak. Dan memiliki dua objek, yaitu lantai dan makanan. Perlu kalian ingat, kalau kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu terdapat kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat. Observasi,
Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan selalu memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.